Garuda Indonesia buka investasi dalam negeri. Pengunjung ajang F1 Powerboat diperkirakan melonjak. Pelatihan fotografi bagi kaum muda di Malang. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kilas Nusantara kembali hadir dengan 3 informasi terkini yang disajikan untuk menemani waktu santap siang Anda Kamis 9 Februari. Bersama saya Putri Hanifah. Kita awali kabar pembuka dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN yang terus mendorong restrukturisasi perseroan PT Garuda Indonesia setelah lolos dari sidang penundaan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, opsi komitmen pendanaan Garuda Indonesia juga terbuka bagi berbagai pihak, termasuk bagi investor domestik. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN segera melakukan restrukturisasi PT Garuda Indonesia pasca lolosnya perusahaan plat merah itu dari penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Saat ini, PT Garuda Indonesia dikabarkan telah mendapat komitmen investasi asing dari maskapai asal Timur Tengah. Menanggapi hal tersebut, staf khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulinga pada Rabu 8 Februari mengatakan, saat ini negosiasi antara Garuda Indonesia dengan pihak investor asing masih berlangsung. Namun Arya enggan mengungkapkan siapa investor asing tersebut. Garuda Indonesia juga membuka opsi komitmen pendanaan dari berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan pada investor asing. Pokoknya semua kita buka, mau lokal kita buka. Kalau ada nasional nih yang mau masuk silakan. Mau internasional ternyata nanti bisa mengembangkan Garuda lebih punya jaringan lebih baik lagi. Ya mana aja deh gitu. Arya menambahkan kepastian penanaman modal asing di Garuda Indonesia masih menunggu hasil kinerja keuangan perusahaan di kuartal pertama 2023. Upaya Kementerian BUMN ini diharapkan dapat menyelamatkan kelangsungan bisnis Garuda Indonesia. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi berikutnya pemirsa, PT Aviasi Pariwisata Indonesia memperkirakan terdapat lonjakan penonton hingga 30.000 orang dalam ajang balap F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara. Oleh karena itu, sebanyak 500 tiket akan ditambah dan dijual secara langsung. Itu nanti di belakang dan kontainer itu sebenarnya seperti PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney memperkirakan ada lonjakan penonton hingga 30.000 pengunjung dalam ajang balap F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara akhir Februari 2023 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney, Maya Watono, dalam Ngobrol Pagi, Ngopi BUMN di Jakarta, Rabu 8 Februari. Menurut Maya, prediksi lonjakan pengunjung berkat antusias luar biasa dari masyarakat terhadap event internasional. Terbukti, sebanyak 2.000 tiket yang dibagi menjadi 3 grandstand, serta tambahan 100 tiket yang semula disediakan oleh Injourney kini sudah terjual habis. Sementara, tiket yang dijual untuk penonton umum di Bukit Pahoda yang dibanderol Rp50.000 per orang untuk 2 hari juga telah terjual habis secara daring. Untuk itu, PT Aviasi Pariwisata Indonesia berencana akan menjual tambahan 500 tiket secara langsung atau on the spot di lokasi penyelenggaraan F1 Powerboat. Karena ini event pertama juga, kita belum bisa memastikan ya, tapi memang titik-titiknya ya bisa di bukit dan lain sebagainya. Tapi yang kami kurasi ada sekitar 14-15 ribu. Hopefully nanti by then kita bisa dapat sekitar 15 ribu termasuk kapal ASDP dan lain sebagainya ya. Kita lihat penjualan tiket juga kan sangat reasonable. Ini sebenarnya kita tidak mau mengkomersialisasi tiket gitu, karena kita juga tahu makanya di bukit juga 50 ribu. Tujuannya apa? Sebenarnya hanya crowd control supaya kita bisa manage siapa yang naik, itu aja. Maya menambahkan, penyelenggaraan event internasional yang turut melibatkan Kementerian BUMN ini
juga akan menjadi ajang tontonan rakyat. Selain itu, juga dapat mendongkrak perekonomian rakyat di wilayah setempat. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Arya Sidiara, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terdapat kegiatan menarik bagi kaum muda yang datang dari Kota Malang. Diskopindah Kota setempat menggelar pelatihan fotografi dasar yang diikuti oleh 40 kaum muda yang terseleksi. Kegiatan ini bertujuan guna melahirkan startup baru hingga sebagai peluang usaha maupun membuka lapangan kerja di bidang fotografi. Pelatihan dasar ya, pelatihan dasar gitu ya. Sebanyak 40 orang kaum muda yang telah lolos seleksi mengikuti pelatihan dasar fotografi yang digelar selama 2 hari pada 8 hingga 9 Februari 2023 di Kota Malang, Jawa Timur. Pelatihan ini digagas oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskopindah Kota Malang untuk mendorong lahirnya lebih banyak pelaku startup atau perusahaan rintisan di Kota Malang. Saat membuka acara tersebut pada Rabu 8 Februari, Sekretaris Diskopindah Kota Malang Sony Bakhtiar mengatakan dunia fotografi berkembang pesat dan merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat maupun industri. Ia menambahkan, dalam pelatihan ini para peserta dibekali berbagai materi dan praktek memotret sehingga bisa menangkap peluang dan memiliki bekal keahlian. Kesempatan ini bisa menjadi sebuah peluang. Peluang itu juga menjadi ancaman. Gimana teman-teman ini sigap menyikapi itu. Nah, melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan inilah kita menangkap ancaman itu menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah kesempatan melalui membekali diri ke teman-teman menjadi keahlian di bidang sinematografi atau fotografi. Para peserta pelatihan ini minimal memiliki hobi memotret. Mereka diharapkan dapat menghasilkan karya yang bernilai jual tinggi, memiliki bekal untuk mandiri, dan berpeluang membuka pintu usaha rintisan atau startup atau menjadi pengusaha dalam era industri 4.0. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi mengenai gelaran pelatihan fotografi tersebut sekaligus menjadi akhir dari program Kilas Nusantara siang hari ini. Namun Anda tak perlu khawatir karena Kilas Nusantara akan kembali menyapa Anda pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi lainnya dari beragam sektor masih tetap bisa Anda akses melalui portal antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UC TV. Selamat siang dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.